Yang saya tanyakan, tunjukkan mujizat daripada Paulus menurut Yesus, bukan menurut Paulus sendiri. Yang kedua, tunjukkan silsilah daripada Paulus. Ya, silahkan. Para rasul pun di dalam Alkitab, mereka menjadi rasul bukan karena sebuah mujizat, bukan karena sebuah silsilah, tetapi karena pilihan daripada Yesus untuk mereka memberitakan Injil. Tujuan dari para rasul adalah sebagai pemberita Injil, bukan untuk yang lain-lain. Ya, itu yang pertama. Jadi yang kedua, ya, yang kedua adalah kamu minta di mana mujizat Yesus, mujizat Paulus menurut Yesus. Masalahnya saudara, Paulus dipilih setelah Yesus naik ke surga, dipilih langsung oleh Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-3 sampai dengan 7. Maka kalau kamu minta menurut Yesus, nggak ada. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah silsilah ini, jangankan Rasul Paulus, Rasul Petrus saja, Rasul pertama, murid pertama daripada Yesus Kristus, tidak dijelaskan silsilahnya. Apa saya mempertanyakan tentang mujizat? Kenapa seluruh Rasul, mulai dari Nabi Nuh alaihi wassalam, kan mujizatnya adalah ya membangun bahtera di atas gunung. Waktu itu dibanjirkan, maka bahtera itu menampung seluruh makhluk yang diselamatkan. Itu tidak ada satupun agama yang mengingkari itu. Nabi Musa, Rasul Musa, Nabi Musa alaihi wassalam membelah lautan. Ya, termasuk Yesus atau Nabi Isa yang mujizatnya adalah membangkitkan orang mati. Seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mujizatnya adalah Al-Qur'an. Ya, mujizatnya adalah Al-Qur'an. Dan masih banyak lagi mujizat yang lain. Itu syarat menjadi rasul, seorang rasul. Nah, tadi Bang Nathan minta silsilah keluarga daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama ibunya adalah Aminah, nama bapaknya adalah Abdullah, pamannya adalah Abu Thalib, kakeknya adalah Abdul Muthalib. Kan? Jelas. Yang kedua, jelas dituliskan dalam Al-Quran bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi mengatakan bahwa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Jadi apa yang dijawab tadi Bang Nathan itu ya tidak sesuai dengan apa yang saya minta, tapi ya itulah agama kita masing-masing, silakan. Dia mengatakan mujizat daripada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Sejak kapan Al-Quran menjadi sebuah mujizat? Ya, karena kalau Al-Quran adalah mujizat daripada Muhammad, itu artinya Al-Quran adalah buatan daripada Muhammad, bukan daripada Allah. Ya, jadi kalau kamu katakan bahwa itu adalah sebagai mujizat, berarti Muhammad lah yang membuat Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu menyebutkan silsilah daripada Muhammad itu ibunya bernama Aminah, ya, dan bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Karena kalau standar seorang rasul di dalam Alkitab saya, dalam Matius 10 ayat 1 sampai dengan 6, ya, Yesus memilih para rasul itu untuk memberitakan Injil. Ya, itu untuk memberitakan Injil. Itu standar. Ya, maka dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 18 pun, ketika Yesus berkata kepada Ananias, ketika dia memilih Paulus itu sebagai pemberita Injil, maka coba kamu tunjukkan dulu standar yang kamu gunakan. Seorang rasul harus mempunyai mujizat dan harus mempunyai silsilah. Silakan. Ya, gini Bang Nathan. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa seluruh nabi dan rasul itu sebelumnya itu kan punya mujizat tersendiri, Bang Nathan. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memvalidasi kebenaran yang dibawa oleh Paulus, sementara Paulus sendiri tidak jelas siapa, dari mana. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita bisa memvalidasi bahwa apa yang dibawa oleh Paulus itu firman dari Allah, padahal Paulus sendiri tidak jelas silsilah keluarganya, mujizatnya mana. Ya, jadi sangat-sangat wajar ketika Bibel itu kontradiktif. Kenapa? Nyata buatan manusia. Jadi framing Bang Nathan tadi mengatakan Al-Quran itu buatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara seluruh umat, bahkan umat Kristen pun mengakui bahwa Muhammad adalah orang buta huruf, ummi.
Ya, buta huruf. Bagaimana mungkin seorang yang buta huruf itu bisa menyusun kata yang sangat indah, menyusun kata yang sangat bagus? Ya. Yang kedua, bukti bahwa Al-Quran itu adalah mujizat mulai dari dituliskannya Al-Quran sampai sekarang tidak ada satupun yang mampu menulis atau merubah Al-Quran dan membuat ayat yang sama dengan Al-Quran. Dan tantangan itu berlaku sampai sekarang. Siapa yang bisa membuat Al-Quran satu ayat saja, itu berlaku sampai akhir kiamat. Jadi sangat-sangat banyak bukti lah kalau Al-Quran itu adalah mujizat, sangat-sangat bukti dan nyata, dan tidak ada yang mengingkari dari kaum muslimin bahwasanya Muhammad SAW adalah seorang rasul. Sementara Paulus, di umat Kristen sendiri masih banyak yang kontradiktif tentang Paulus itu siapa.